Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja Angkatan 2 2021. Perkenalkan, saya Kartika Warman, asal sekolah SMP Asyafi'iyah Medan, Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 2 2021 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor UKG 2015-03-294592 dengan nomor induk mahasiswa 2031-297-64480. Hari ini 18 Agustus 2021 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka uji kinerja Angkatan 2. Materi yang saya bawakan adalah materi pemisahan campuran yang ada di kelas 7 di SMP Asyafi'iyah Medan, Sumatera Utara. Berikut adalah video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar IPA kembali. Nah, seperti tadi Miss sudah mengirimkan di WhatsApp untuk bagaimana proses kita nantinya. Jadi Miss mengingatkan kalian untuk segera bergabung ke Google Classroom. Nah, sebelum itu Miss mau kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita ini lebih bermanfaat. Yuk kita mulai doa ya, yang Miss pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana? Udah absensi kalian di Google Classroom? Udah, Miss. Udah, alhamdulillah. Nah, Miss perhatikan kalau untuk yang lainnya sepertinya nanti akan segera bergabung. Nah, gimana untuk keadaan sinyal? Kondisinya suara Miss terdengar jelas? Suara Miss terdengar jelas? Alhamdulillah. Nah, hari ini setelah Miss udah mengabsen, izinkan Miss untuk share screen dulu ya untuk memulai. Belum di sini, masih di sini. Kelihatan kira-kira apanya? Apa namanya? PowerPoint-nya? Kelihatan, Miss. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Miss ingin menunjukkan kalian ini. Tahu ini apa? Ini biasanya tiap pagi kalian yang suka minum teh biasanya mengkonsumsi ini ya kan? Ngeteh. Teh ya kan, ngeteh. Jadi di dalamnya ini tadi terdapat bubuk teh. Yang di luarnya ini tadi kira-kira apa ya? Tujuannya apa ya? Kertas saring. Kertas saring. Tujuannya apa kira-kira? Ada ampasnya nggak turun. Tujuannya biar ampasnya tidak keluar. Oke, berarti sudah hampir banyak ya yang sudah mengetahui tentang materi kita hari ini. Berarti sudah ada yang membaca tentang bahan ajar yang sudah Miss sampaikan. Nah, pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Nah, kalian boleh lihat di samping kalian ini ada gambar apa? Teh, Miss. Teh. Nah, di teh. Jadi di sini ada pertanyaan. Mengapa bubuk teh dikemas dalam kertas? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada yang mau mencoba menjawab? Kenapa? Karena biar ampasnya tidak ikut tercampur, Mas. Tidak ikut tersisa. Betul, karena ampasnya supaya tidak ikut tercampur dan tersisa. Nah, di sini Miss akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dulu ya, di mana menjelaskan konsep campuran zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan sifat kimia, perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Nah,
sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, Miss ingin memberikan motivasi buat kalian di mana pembelajaran kita kali ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau mak kamu kan biasanya tuh masak itu kan pakai garam. Nah, yang kita tahu garam itu terbuat dari apa? Air laut, Miss. Iya, air laut. Nah, jadi kita mungkin akan berpikir loh, kok bisa ya dia dari cair berubah berbentuk padatan. Kira-kira pemisahan apa yang akan digunakan untuk apa itu kira-kira? Filtrasi. Kristalisasi. Iya, kristalisasi, mengkristal dia ya. Betul sekali. Nah, jadi tujuan pembelajaran kalian di sini adalah melalui studi literasi, bahan ajar, kamu akan menjelaskan metode pemisahan campuran. Kemudian dengan tayangan PowerPoint, kamu akan mengamati pemisahan campuran melalui pemisahan campuran sentrifugasi. Dan yang berikutnya, kamu akan melakukan eksperimen menggunakan lembar LKPD. Seperti biasa kita menggunakan papan Jamboard nantinya untuk diskusinya. Dan yang terakhir kalian akan melakukan diskusi untuk menjelaskan dan menyajikan secara sistematis metode pemisahan campuran tadi. Nah, kegiatan yang akan dilaksanakan itu ada literasi. Nampak kira-kira tulisannya? Atau tertutupi, Nak? Kelihatan, Miss. Kelihatan Mas ya. Nah, kemudian step kedua itu ada eksperimen, kemudian ada diskusi, presentasi, dan terakhir itu ada evaluasi. Ya. Nah, ini penilaian kita ya. Miss akan mengambil penilaian sikap kalian, rasa tanggung jawab, rasa ingin tahu kalian terhadap praktikum nantinya. Kemudian keterampilan. Jadi dari penyajian yang kamu sampaikan nanti, kan ada tuh nanti Miss suruh buat kesimpulan. Seperti biasa kita menggunakan Canva. Kalian membuat sekreatif mungkin tentang kesimpulan yang pembelajaran hari ini. Dan ada pengetahuan, evaluasi, kita akan menggunakan live worksheet nantinya. Nah, apakah kamu ready for your study? Ready, Miss. Ready. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Miss kirimkan link Google Classroom itu ada pretest di sini ya, di pemisahan campuran. Step pemisahan campuran kita ya. Nah, di pemisahan campuran kalian klik di sini pretest pemisahan campuran. Ya, Miss tunggu 2 menit dari sekarang ya. Selamat mengerjakan, Nak. Oke, izin share screen-nya. Tes, perhatikan video pembelajaran berikut. Di pengobatan pasien COVID-19, terapi dengan pemasukan plasma darah para penyintas ke tubuh pasien COVID-19 diharapkan dapat meningkatkan zat kekebalan tubuh sehingga mempercepat penyembuhan mereka. Bagaimana cara kerja terapi plasma darah? Lalu apakah seluruh pasien yang diserang virus corona dapat menjalani terapi ini? Berikut liputannya. Jumlah penderita COVID-19 terus bertambah baik di dunia termasuk Indonesia. Penelitian digencarkan untuk mencari alternatif pengobatan terampuh bagi pasien COVID-19. Salah satunya Badan Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA. Lembaga ini merekomendasikan terapi plasma darah dari penyintas COVID-19 atau pasien yang berhasil sembuh dari serangan virus corona. Terapi ini menjadi salah satu yang berpotensi menjadi alternatif pengobatan efektif. Sebelumnya Tiongkok lebih dulu mengembangkan terapi plasma bagi penyembuhan pasien korban virus corona. Lalu apa sebenarnya plasma darah? Menurut lembaga Eijkman, plasma merupakan bagian dari darah yang memiliki berbagai kandungan termasuk zat antibodi atau zat kekebalan tubuh. Plasma darah diperoleh ketika seseorang diambil darahnya, diberikan zat antikoagulan atau zat pencegah pembekuan darah, lalu dipisahkan. Hasil pemisahan tersebut akan mendapatkan sel-sel darah merah dan cairan plasma. Komposisi darah manusia sendiri terbagi menjadi 3, yaitu 55% plasma, 44% sel darah merah, dan 1% sel darah putih. Sedangkan kandungan plasma darah terdiri dari 92% air, 7% protein, dan 1% zat lainnya.
Menurut Direktur Lembaga Eijkman, Profesor Amin Subandrio, ketika seseorang terinfeksi virus, jamur maupun bakteri, maka tubuh akan menciptakan zat antibodi kuat yang mampu mengeliminasi penyakit. Inilah mengapa plasma darah penyintas COVID-19 dapat diberikan ke pasien lain. Nah, berikutnya kan kita penasaran nih bagaimana cara dokter ini tadi untuk mendapatkan plasma darah. Nah, Terapi plasma disinilah darah. dari plasma darah tadi, ini adalah alat yang digunakan untuk memisahkan darah dari serum atau plasma darah. Kita Ingat kan? akan melakukan pengambilan sampel darah. Sampel ditunggu sampai beku kurang lebih 13 menit. Ada kira-kira yang ingin berprofesi Sampel yang sebagai sudah perawat? beku sudah siap untuk disentrifius, dan jangan lupa dibuat pembandingnya Nah, ya. kalau ada kayak gitulah dia cara mengambil darah nantinya. Darah tadi akan dimasukkan ke dalam alat ini. Inilah alat yang disebut sebagai alat sentrifugasi. Sampel dan pembanding dibuat saling berhadapan agar seimbang. Alat sentrifus dihidupkan atau di-on-kan, atur kecepatannya dan atur waktunya sesuai yang kita butuhkan. Hasilnya jadi ya guys. Oke, itulah dia video pembelajaran hari ini. Nah, dari video ini kira-kira apa yang akan menjadi masalah yang akan kita didiskusikan hari ini? Mulai dari tadi Miss menampilkan itu teh, kemudian ada di situ sentrifugasi. Kira-kira apa ya masalah yang akan kalian ambil atau apa identifikasi masalah? Karena kan nanti ada di papan Jamboard mengidentifikasi masalah. Kira-kira apa ya identifikasi masalah yang akan kita lakukan hari ini? Apa tadi? Bagaimana cara kerja alat sentrifugasi? Oke, bagaimana cara kerja alat sentrifugasi? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Itu untuk Raisa. Temi. Bagaimana plasma darah bisa dipisahkan oleh alat sentrifugasi gimana, Miss? Oke, pertanyaan yang baik. Nah, itu nanti bisa dituliskan ya. Nah, berikutnya ada lagi. Gimana tadi prinsip kerja kromatografi, Miss? Kalau kromatografi. Kromatografi. Oke, jadi tadi ada pertanyaannya 3 ya. Tentang filtrasi, udah ada tadi dapat juga menanyakan sentrifugasi, dan berikutnya udah ada pertanyaan tentang kromatografi. Nah, ini akan kalian tuliskan nantinya setelah Miss bagikan kelompok di papan Jamboard yang akan Miss sediakan juga nantinya. Ya, jadi tadi ada 3 pertanyaan, yang kemudian 3 pertanyaan itu akan kalian jawab di hipotesis sementara. Sebelum kita melakukan praktik tadi, kita akan melakukan hipotesis sementara untuk jawaban-jawaban yang kira-kira benar dari pertanyaan yang kalian udah utarakan tadi, ya. Di sini Miss akan bagikan kelompok. Nah, kelompoknya tadi berdasarkan hasil pretest tadi ya. Nah, itu berarti ada Raisa,
Di kelompok 2 itu ada Yasmin. Di kelompok 3 itu berarti ada Adrian. Ya. Kemudian berikutnya sekarang silakan masuk ke grup yang sudah tahu masing-masing kan anggotanya. Silakan masuk ke blackout room-nya ya, Nak. Blackout room-nya udah terbuka itu Miss buat. Silakan kalian pilih sesuai dengan kelompok yang sudah Miss bagikan. Dan ingat, papan Jamboard ada di Google Classroom. Itu aman. Mulai kerjain, Miss. Mulai dikerjai. Berarti Raisa sudah Miss share ya kelompok kaliannya. Kelompok 1. Ya, Miss. Nah, sudah mulai dikerjakan ya, Nak, kegiatannya. Oke, Miss. Ini sudah menuliskan tentang identifikasi masalah yang udah kita bahas tadi di awal ya. Apa arti pemisahan filtrasi, sentrifugasi, dan kromatografi, oke? Nah, kalian sudah menuliskan hipotesisnya. Menggunakan saringan teh. Nah, nanti yang lain ikut mengamati ya, apa yang dapat diamati dari percobaan yang udah dibuat Raisa. Nanti Oke, Miss. kalian tuliskan di papan Jamboard. Oke. Di sini masih ada ampasnya kalau menggunakan saringan ini. Terus yang kedua kita menggunakan kertas filtrasi. Oke. Jadi Nak, tadi itu hasil kesimpulan boleh dituliskan di papan Jamboardnya ya, dan jawab pertanyaan yang ada di papan Jamboard. Berikutnya Miss pindah dulu ke kelompok lain untuk mengecek yang lain juga ya. Nanti kalau ada pertanyaan Oke, silakan Miss. diajukan. Oke, Miss ya. Kok 2 aman? Aman, Miss. Aman. Nah, jadi gimana, udah sampai mana hasil diskusinya? Yasmin. Mana Yasmin? Oh, ini bentar, Miss. Nih. Dia jadi perambatannya jadi banyak warna gitu, Miss. Tunggu, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Coba tunjukkan sama teman-temannya yang lain juga, jadi teman-teman lainnya paham. Jadi warna-warnanya berhambur itu tadi nampak? Iya, kelihatan, Miss. Jadi yang ini pertamanya nih warna merah, tapi dia jadi makin lama jadi ada warna pinknya. Terus ini tadi awalnya warna biru, tapi dia makin lama makin naik. Terus ada warna ungunya juga di sini. Oke. Terus yang terakhir yang coklat, dia yang paling banyak warna. Oke. Nah, nanti silakan dituliskan enak. Berarti di sini yang paling banyak warna apa ya? Warna coklat, Miss. Warna coklat yang banyak terurai. Berapa warna kira-kira yang coklat terurai? Ada lebih dari 3 warna, Miss. Warna apa aja itu? Indikasi Ada warna warna- apa aja? Ada warna pink, ada warna orange, ada warna ungu, hijau juga ada, Miss. Wah, berarti coklat itu tadi banyak ya indikasi warna di dalamnya ya. Iya, Nah, Miss. itu nanti silakan dituliskan di papan Jamboard. Jadi di sini kan kalian paham bahwasanya kromatografi itu tadi dia pemisahan itu berdasarkan partikel zat warna, di mana ada fase gerak dan fase diam. Kalian dikatakan fase diam itu yang mana? Kalau misalnya nih, kan kelompok ini kan lihat nih, dari kertas yang dimasukkan yang ada tinta di bintik-bintik tadi, mana yang dikatakan fase diam? Mana yang dikatakan fase gerak menurut kalian? Fase gerak mungkin yang merambat kan? Yang merambat itu apa? Si air atau si kertas? Si kertasnya. Nah, terus kalau begitu yang fase diam itu si air. Iya kayaknya, Miss. Nah, ayo coba kalian diskusikan. Jadi kan gini, yang kakak lihat itu yang bergerak siapa sebenarnya? Yang diam itu adalah si kertas. Yang bergerak itu si air, ya kan? Si air itu tadi yang merambat, dia menuju si tinta, yang lama-kelamaan akan mengurai si tinta tadi menjadi warna-warna lain, ya kan? Betul tidak? Oh iya, Miss. Nah, itulah dia hasil dari
kelompok 2. Apa kelompok berapa nih? Iya, kelompok 2. Kelompok 2. Nah, jadi di sini boleh ya. Ini kan ada Mr. Skin kan? Ini udah kalian tulis. Warna yang paling banyak itu spidol. Ini tabel pengamatan, jangan lupa dituliskan juga ya. Dan indikasi warna yang muncul itu menghasilkan banyak warna. Oke, nanti boleh ya kalian tulis warna apa yang terbentuk. Karena tadi kan Yasmin bilang ada 4 warna. Iya, Nah, nanti ya. Berikutnya nanti kalian ke tahap pengolahan data ya, di mana kalian tadi kan udah membahas tentang si teh tadi. Ini udah kalian jawab juga tentang prinsip dari filtrasi. Oke, good. Jadi di sini boleh kalian bacakan coba. Ukuran partikel penyekatnya lebih besar dari teh. Oke, good ya. Ini hasil kelompok kalian ya. Ini untuk prinsip sentrifugasi. Jadi di sini kalian buat proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal. Tahu apa maksud sentrifugal kira-kira? Itu maksudnya adalah putaran. Jadi makanya dibuat di sini kan. Sentrifugal untuk sedimentasi campuran yang menggunakan mesin sentrifugal atau pemusing. Nah, kalian ini kan dapatnya itu kan dari apa ya? Dari bahan ajar yang Miss kasih pasti ya. Makanya agak sedikit bingung apa-apa aja tadi yang disampaikan. Jadi kayak misalnya sentrifugal, ada di situ sentrifugasi ya kan? Jadi masih bingung nih, Miss jelaskan lah ya. Dia jadi naik ke atas gitu, Miss, warnanya jadi kayak berindikasi. Dan ada warna-warna lain juga yang muncul gara-gara airnya naik ke atas. Itu menurut ya. Oke nak, kita udah kembali lagi ke main room. Nah, berikutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, di sini Miss lihat silakan kelompok kromatografi sering digunakan untuk memisahkan campuran warna pada tinta. Itu benar apa salah? Benar. Oke. Berikutnya. 2. Campuran pasir dan kerikil dapat dipisahkan berdasarkan sifat fisiknya yaitu warna. Oke, benar apa salah ya? Salah. Salah. Karena campuran pasir dan kerikil itu dipisahkan berdasarkan sifat fisiknya yaitu ukuran partikelnya ya kan? Yang benar bukan warna. Nah, lanjut. 3. Mengambil alkohol dari tetes tebu dilakukan dengan cara pemisahan campuran sentrifugasi. Nah, ini benar apa salah menurut kalian? Salah, Miss. Salah. Jadi yang benar apa kira-kira ya? Ada yang tahu? Ayo, kelompok mana yang bisa menjawab kira-kira mengambil alkohol dari tetesan tebu itu dilakukan dengan cara pemisahan apa ya? Dia secara pemisahan filtrasi nggak? Filtrasi. Coba, alkohol itu tadi kan dia cair. Tetesan tebu itu juga cair. Apakah filtrasi menggunakan cair dan cair? Oh, tidak bisa lah. Tidak. Nah, sublimasi. Kalau sublimasi kita kan ingat kata menyublim. Menyublim itu kan proses dari padat menjadi gas. Kira-kira apa? Ada yang Alkohol dari tetes tebu. Mengambil alkohol dari tetes tebu. Miss bantu jawab ya. Jadi ini dia berdasarkan pemisahan campuran distilasi. Distilasi. Iya. Jadi kalau misalnya berikutnya, filtrasi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan ukuran partikel zat. Nah, ini dia ya. Jadi tadi kalau misalnya tadi menggunakan filtrasi itu, dia menggunakan ukuran partikel. Partikel apa? Ada yang tahu? Padatan. Padatan dan si Cairan. cair. Nah, jadi padat akan tertinggal di kertas saring, sedangkan cair akan melewati saringan. Oke, good. Nah, proses pemurnian gula dan garam itu dilakukan dengan metode kristalisasi. Betul apa salah ya? Pemurnian gula dan garam. Kalau misalnya kelompok 2 jawab salah, tapi tadi Miss ada nengok kelompok 1 mereka jawab benar. Benar, Miss. Kelompok 3 pun jawab benar. Nah, benar ya. Kenapa itu? Iya, Miss. Bisa dibantu Raisa?
Karena dia dari cair menjadi padat, itu proses Betul. pengkristalan. Iya, jadi kan tadi kan ada dibahas tuh yang di awal waktu pada saat kita garam terbentuk dari air laut, ya kan? Nah, akan mengkristal, membentuk padatan. Begitu juga dengan gula. Gula itu yang kita tahu dari mana ya? Tebu. Iya, jadi dari tebu itu tadi itu kan berupa cair, ya kan? Dan akan diolah menjadi padatan, yaitu bentuknya gula. Nah, ini dia kalau kelompok kalian buat, semua verifikasinya itu diterima. Makanya di sini kalian centang diterima semua. Oke, kita sudah diskusi. Jadi sejauh ini ada yang kita kan sudah tahap verifikasi, berikutnya kita ke tahap kesimpulan. Nah, di sini Miss mintakan dapat. Kesimpulannya adalah filtrasi adalah pemisahan berdasarkan ukuran partikel, sentrifugasi adalah proses pemisahan dengan menggunakan gaya putar. Sedangkan kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen yang berada pada larutan. Oke, Dan terima kasih Dava untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk Dava yang sudah memberikan kesimpulan. Nah, berikutnya untuk kelompok 2. Berikutnya, setelah kita melakukan kesimpulan, yang kesimpulan itu tadi berdasarkan dari tujuan pembelajaran kita ya nak, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kalian merefleksikan. Sebelum merefleksikan, Miss kasih penguatan pembahasan kita hari ini. Belum nampak ya? Oh, udah muncul. Sudah. Udah kan? Yang kami berikan tentang pemisahan campuran secara filtrasi, sentrifugasi, dan kromatografi. Nah, ini kompetensi dasar yang sudah Miss jelaskan di awal ya nak. Nah, ini juga pencapaian, dan ingat, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ini yang tadi kalian telah buat kesimpulan berdasarkan tujuan pembelajaran ini. Nah, berikutnya adalah filtrasi. Filtrasi ini merupakan pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikel zat penyusunnya, di mana filter adalah alat penyaring, filter adalah hasil saring, residu itu adalah ampas, dan ampas yang tersisa itu apa tadi? Adalah teh. Berikutnya ada sentrifugasi. Sentrifugasi ini adalah teknik pemisahan campuran zat dengan zat padat atau zat cair dengan zat padat dengan cara diputar. Makanya disebut dengan gaya sentrifugal. Nah, di sini ada sentrifuga yang artinya alat pemusing, supertan yang artinya di sini adalah substansi dari sentrifugasi ya. Nah, berikutnya adalah kromatografi. Kromatografi ini adalah pemisahan didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat atau menyerapnya antar partikel yang bercampur pada medium tertentu. Nah, tadi sudah dijelaskan teman kamu, fase diam itu adalah kertas saring, sedangkan fase gerak itu adalah zat cair. Dan spot noda adalah warna yang dihasilkan dari pemisahan sampel warna. Dan kira-kira apa lagi ya selain kromatografi, pemisahan tinta, ada juga dia dengan mendeteksi adanya penyakit diabetes. Nah, pemisahan campuran apa cuman ini? Perhatikan, ada pemisahan campuran yang dia kristalisasi, yaitu proses pembentukan bahan padat yang mengendap melalui bahan larutan melt yang lebih jarang mengendap langsung dari gas. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sublimasi. Nah, ini dia pembuatan kapur barus ya, memisahkan zat yang mudah menyublim dengan sebuah sublator sehingga menjadi uap atau gas. Ada lagi, inilah dia corong pisah. Corong pisah ini adalah untuk memisahkan zat senyawa tertentu dari sampel berdasarkan kelarutan pelarutnya. Jadi kalau misalnya corong pisah ini contohnya seperti memisahkan minyak dan air. Berikutnya ini kita bahas tentang distilasi. Nah, disinilah destilasi yang untuk memisahkan antara alkohol dan dari air tebu tadi ya. Nah, metode ini adalah menggunakan titik didih. Jadi dari perbedaan titik didih ya. Dan di sini dari perbedaan kecepatan atau berdasarkan kemudahan menguapnya suatu bahan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari destilasi, yaitu pengolahan minyak mentah, di mana pengolahan minyaknya ini melalui tingkat titik didih tadi. Nah,
Setelah serangkaian pembelajaran, apakah kamu siap untuk ke tahap berikutnya? Di tahap sebelumnya kita sudah bahas tentang studi literasi, LKPD, prestasi, dan terakhir di sini adalah evaluasi. Nah, mari kita evaluasi. Silakan kalian klik di Google Classroom untuk bahan evaluasi kita ya, Nak. Google Classroom itu sudah ada Miss kirimkan. Jadi silakan kalian kerjakan. Miss kirim melalui chat juga. Silakan dikerjakan untuk live worksheet-nya. Semua ada kendala untuk dalam membukanya? Ya kan? Aman? Aman, Miss. Aman. Kayaknya aman. Bisa. Nah, kalian sudah menjawab. Nah, di sini Miss lihat hasil evaluasi kalian sudah cukup baik ya, Nak. Rata-rata semua di atas KKM, karena KKM kita kan 7,5. Kalian hampir semua nilainya di atas KKM. Ada yang tertinggi ini teman kalian si Naila. Nah, sekedar Miss mengingatkan, setelah pembelajaran ini jangan lupa kalian mengisi refleksi pembelajaran. Kemudian jangan lupa juga mengirimkan hasil diskusi kalian. Nah, di sini udah ada yang mengirimkan diskusi yang berupa poster ya, menyajikan tadi kan ada yang suruh yang merupakan tujuan dari pembelajaran kita juga. Nah, selesai kita pembelajaran. Kita ada pertanyaan kira-kira, Nak? Nggak ada, Miss. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Miss pimpin doanya ya. Jadi kita mulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafil khusr illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian pembelajaran hari ini. Miss ingatkan untuk materi berikutnya kita membahas tentang suhu dan kalor. Miss akhiri pembelajaran hari ini dengan pantun. Naik delman pergi ke kota, ya kan? Jangan lupa membeli alpukat. Nah, demikian pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.